Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu buat semuanya. Oke, sangat meriah ya musiknya. Iya, sangat meriah. Gimana kabarnya adik-adik, sehat? Pastinya sehat, Mbak Pastinya Tere. sehat. Iya. Mas Bagas sendiri gimana kabarnya? Puji Tuhan sehat. Mbak Puji Tere. Tuhan, Mbak Tere pun juga begitu juga sehat. Oke, kita ketemu lagi di Sekolah Minggu Online tanggal 28 Maret tahun 2021. Adik-adik, gimana nih? Udah setahun penuh ya kita dilanda virus corona, tapi Iya. kita harus tetap semangat, harus tetap produktif, harus tetap Bersukacita. bersukacita, bener banget. Tentunya. Dan tetap ngikutin sekolah minggu online. Benar sekali, Tentunya. Mbak Tere. Hari ini Mbak Tere dan Mas Bagas mau ngajak adik-adik buat bersukacita, memuji nama Tuhan, berolahraga ya Mas Bagas. Iya, supaya Dan semangat. Bener banget, supaya semangat di pagi yang indah ini. Lagu pertama biar kita semangat memuji nama Tuhan, karena hari ini adalah hari spesial, harinya Tuhan. Harinya Mbak Tere mau ngajak adik-adik buat nyanyi hari ini Harinya Tuhan. Pada bisa kan? Pastinya bisa. Pasti bisa. Oke, musik. Boleh sambil tepuk tangan yang di rumah. Boleh sambil berdiri juga boleh. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita ulang dari awal ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Wah, adik-adik terlihat semangat di rumah Mbak Tere. Sangat terlihat semangat. Wah. Mbak Tere bisa lihat itu ada yang berdiri, ada yang tepuk tangan, ada yang Iya, loncat-loncat. sambil lompat-lompat. Luar biasa. Tapi sebelumnya adik-adik, kita mengawali sekolah minggu kita hari ini dengan berdoa. Mbak Tere akan menghantarkan. Oke, kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita mau berdoa bersama-sama. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan, kami boleh bangun pagi hari ini dengan keadaan yang sehat dan penuh dengan sukacita. Terima kasih karena Tuhan memberi kami kesempatan buat sekolah minggu online di hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhir dengan lancar ya Tuhan. Kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Nya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mbak Tere kelihatan semangat ya Mbak Tere? Iya dong, ini kan hari spesial Mas Bagas. Ini tuh harinya Tuhan. Kayak Harinya yang Tuhan. di lagu tadi loh. Iya. Hari ini harinya Tuhan, maka kita harus Bersukacita. Wah, berarti kalau hari Minggu ini harinya Tuhan, Iya. berarti hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu enggak harinya Tuhan Mbak Tere? Loh, ini nih Mas Bagas nih harus diluruskan. Semua hari itu harinya Tuhan Mas Bagas. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sampai Minggu ini semua harinya Tuhan. Iya. Tapi kalau Senin sampai Sabtu kan kita belajar, Iya, sibuk kita belajar. sibuk sekolah, bermain dan lain sebagainya. Nah kalau hari Minggu ini kita mau
mengkhususkan waktu untuk Tuhan, Untuk Tuhan. memuji nama Tuhan, terus mendengarkan firman Tuhan. Iya, benar, Tentunya Mbak Tere. sama adik-adik yang di rumah yang saat ini sedang sekolah minggu online, Mas Bagas. Ya, setuju Mbak Tere. Benar. Kalau begitu, karena hari ini harinya Tuhan, Betul? biar lebih bersuka cita, kita yel-yel dulu Mbak Tere. Oh, boleh, Oke. biar tambah Kita semangat ya, iya, Mas Bagas. kita Oke. cek suaranya adik-adik. Oke, siap. Oke. Ada sukacita hari ini? Joy! 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 Sukacita, 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 owe, owe, sukacita, 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 owe, owe. Yeay! Wah, sudah semangat Mbak Tiri. Semangat banget. Iya. Biar lebih bersemangat Mbak Tiri, kita mau memujikan biarpun gunung-gunung beranjak. Oke. Adik-adik boleh bangkit berdiri ya, Mas Ya, Bagas, boleh nanti? bangkit berdiri. Pakai Oke. gerakan ya adik-adik ya. Siap. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Kita ulang dari awal ya adik-adik. Yang semangat, yang loncat-loncat. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Oke, Luar biasa Pak Tiri. Biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, tapi Kasih kasihnya setia Tuhan tidak Tuhan. akan berubah sedikit. Iya, betul. Adik-adik tetap berdiri dulu. Kita mau sama-sama mengucapkan hukum kasih. Sudah berdiri? Oke, sudah siap berarti ya. Kita pakai gerakan ya adik-adik. Iya, oke. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke. Mbak Tere, Ya, gimana, tema Mas Bagas? sekolah minggu kita hari ini apa sih Mbak Tere? Nah, tema sekolah minggu hari ini adalah Tuhan penolongku. Oh, berarti Tuhan Yesus menolong kita. Bener Penolong banget. kita. Bener banget Mas Bagas. Nah, Mas Bagas udah Ya, siap Mbak belum Tere. sih Mas Bagas mendengarkan firman Tuhan? Pastinya siap Mbak Nah, Tere. adik-adik udah siap mendengarkan Sudah firman siap? Tuhan? Alkitabnya coba diangkat yang tinggi dulu. Udah siap? Oke, mantap. Cari tempat duduk yang paling enak karena hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dengan tema Tuhan penolongku. Tapi sebelumnya kita mau pujikan satu pujian penghantar firman Tuhan.
Judulnya Firman Tuhan ada di hatiku. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hati. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di jiwaku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Hai, selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya? Semoga kita selalu sehat ya. Dan kali ini ketemu lagi dengan saya, Mbak Rinda, yang akan bersama-sama kita belajar firman Tuhan pada hari ini. Yuk, sama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa ya. Mbak Rinda hantarkan. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini kami boleh beribadah lagi melalui sekolah minggu online. Tuhan, tolong kami lewat firman yang akan kami baca pada hari ini, yang akan kami dengarkan pada hari ini bisa menolong kami di dalam setiap kehidupan kami. Tolong kami sebagai anak-anak Tuhan untuk selalu taat kepada Tuhan, untuk selalu berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, kami siap mendengarkan. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan baca firman Tuhan ya. Kita buka yuk di Yesaya 50 ayat 4-9a. Yesaya 50 ayat 4-9a. Sekarang Mbak Rinda akan bacakan, adik-adik juga ikut membaca juga ya di rumah dan juga mengikuti dari rumah masing-masing. Yesaya 50 ayat 4-9a. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani membantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Itu tadi bacaan yang sudah kita baca dari Yesaya 50 ayat 4-9a. Nah, kita hari ini akan belajar bersama-sama mengenai Nabi Yesaya, teladan dari Nabi Yesaya. Nah, Nabi itu sebenarnya apa sih? Nah, Nabi itu merupakan orang yang bekerja untuk Tuhan, yang memberitakan kabar keselamatan, yang memberitakan kabar sukacita bagi umat Allah. Dalam hal ini adalah bangsa Israel. Bahkan disebutkan juga bahwa Nabi Yesaya itu menolong orang-orang yang sedang mengalami keletihan, kelesuan, karena itu merupakan tugasnya sebagai tangan kanan Allah untuk bangsa Israel.
Nah, tetapi ternyata pekerjaannya tidak mudah adik-adik, karena bangsa Israel banyak juga yang tidak taat kepada Allah. Bangsa Israel banyak juga yang kemudian menyembah Allah lain dan tidak mau menjaga kekudusannya di hadapan Allah. Itu merupakan dosa yang besar bagi Allah dan bagi bangsa Israel itu sendiri. Tetapi Nabi Yesaya tetap setia untuk menolong orang-orang tersebut supaya tetap menjaga kekudusannya di hadapan Tuhan. Ini bukan pekerjaan yang mudah. Bahkan Nabi Yesaya ini menyediakan diri untuk dipukul, untuk dihina, untuk diludahi. Untuk apa? Supaya Allah itu dimuliakan dari setiap perkataannya, dari setiap keyakinannya bahwa Allah adalah Allah yang patut disembah, Allah yang adalah merupakan satu-satunya penolong. Bahkan Yesaya ini meyakini bahwa meskipun di tengah bangsa Israel yang tidak taat kepada Allah, bangsa Israel yang kemudian menyerangnya, tidak suka kepadanya, Allah lah yang akan menolong. Bahkan dia juga tidak takut ketika diserang oleh orang-orang di sekitarnya. Dia menyatakan bahwa Allah lah penolong dan siapakah yang akan mempermalukanku, begitu. Jadi kita tahu bahwa Nabi Yesaya ini adalah nabi yang sangat taat kepada Allah dan ingin sekali bangsa Israel juga taat kepada Allah. Nah, adik-adik, dari pelajaran kali ini, dari teladan Nabi Yesaya ini, kita tahu bahwa di sekitar kita juga masih banyak orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Nah, adik-adik pernah menjumpai nggak sih, ini kan kita lagi masa-masanya COVID nih, masih ada orang yang tidak mau pakai masker, masih banyak orang yang tidak menjaga kebersihannya, masih banyak orang yang tidak mau mencuci tangan, yang tidak rajin mencuci tangan, masih banyak sekali orang-orang yang kemudian tidak taat kepada aturan-aturan pemerintah bahwa yuk kita harus menjaga 3M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Masih banyak loh ternyata orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Nah, dari teladan dari Yesaya ini, Mbak Rina mengajak nih untuk adik-adik semuanya, jangan takut untuk selalu bilang kepada teman-teman yang di luar sana. Misalnya nih, adik-adik diajak untuk main sama teman-teman. Nah, kan ini adik-adik lagi ada di rumah ya, masih libur sekolahnya. Karena apa? Karena pemerintahnya tuh kepengen supaya kita tetap menjaga diri kita, tetap sehat, jangan sampai tertular virus COVID ini. Tetapi malah pada main nih di luar, pada main di halaman rumah, pada main di sekitar rumah, nggak pakai masker, berkerumun. Ada Mbak Rina sering lihat nih kalau ada yang naik sepeda bareng-bareng dengan temennya tanpa pakai masker, teriak-teriak, terus habis itu sampai rumah nggak cuci tangan, nggak cuci kaki. Nah, itu membahayakan diri kita semua, dan Allah ingin supaya kita tetap mematuhi protokol kesehatan juga. Banyak juga loh yang tidak taat. Nah, ini pelajaran untuk kita semuanya bahwa kita meneladani Nabi Yesaya yang patuh kepada Allah, yang patuh kepada perintah, supaya diri kita itu tetap dijaga oleh Allah dan supaya kita tetap sehat, begitu. Nah, ada juga nih kalau soal ketaatan kepada Allah, mungkin kalau di sekolah ada yang, kalau ini online ya, jadi mungkin nggak ada contek-mencontek, tapi nirun. Aduh, siapa ini di sini yang masih suka nirun? Nirun itu bahasanya. Jadi masih ada yang suka nyari-nyari jawaban dari temen yang lain misalnya. Kalau dulu zamannya Mbak Rinda sekolah masih banyak yang nyontek juga. Nah, itu kita belajar dari ketaatan Nabi Yesaya bahwa ayolah kita jangan nyontek, karena nyontek itu tidak baik di hadapan Allah. Dan kita tetap berjuang, kita tetap bersama-sama belajar sendiri, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru itu sendiri dengan kemampuan kita, dan yakin bahwa Tuhan yang akan menolong. Nah, siapa di sini yang masih suka nyontek?
Semoga nanti kalau misalnya sekolahnya kembali normal, kita juga meneladani Nabi Yesaya ya, yang selalu taat kepada Allah dan yakin bahwa Allah yang akan menolong kita semuanya. Dulu pengalamannya Mbak Rinda waktu sekolah adalah Mbak Rinda memutuskan tidak lagi mencontek itu pada waktu kelas SMA, waktu kelas 1 SMA memutuskan bahwa Mbak Rinda tidak akan lagi mencontek ke teman yang lain gitu. Dan pada akhirnya Mbak Rinda menyatakan bahwa Tuhan tolong Mbak Rinda, tolong saya supaya saya tidak mencontek, mampukan saya supaya saya bisa mengerjakan tugas-tugas ini sendiri tanpa meminta bantuan orang lain, dan mampukan saya untuk percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan yang akan menolong setiap pekerjaan yang saya lakukan. Begitu caranya. Jadi adik-adik jangan khawatir karena ada Tuhan yang menolong. Kita percaya bahwa Nabi Yesaya itu juga ditolong Tuhan. Nabi Yesaya itu mau mengambil resiko yang besar supaya nama Tuhan tetap dimuliakan. Jadi kita juga belajar ya dari Nabi Yesaya ini bahwa apapun yang kita tanggung resikonya, meskipun kita diolok-olok sama teman-teman di luar sana, apaan sih kamu cupu banget gak mau main keluar, apaan sih kamu cupu banget main aja pakai masker, tidak masalah. Itu adalah suatu teladan bagi kita semua supaya kita tetap bisa menjaga diri kita dari bahaya virus. Dan kita tahu bahwa Allah menolong kita tahu bahwa Allah akan menolong kita. Itu ya adik-adik, terima kasih sekali sudah bersama-sama mau belajar mengenai Nabi Yesaya saat ini. Kiranya firman ini dapat menolong kita semua supaya kita bisa tetap taat kepada Tuhan. Apapun risikonya, kita yakin Tuhan akan menolong diri kita. Yuk, sebelum kita mengakhiri firman kali ini, kita berdoa bersama-sama. Mbak Rinda hantarkan. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman kali ini. Kami belajar dari Nabi Yesaya yang terus-menerus bergantung kepada Allah dalam setiap kehidupannya, di dalam pekerjaannya mengabarkan kabar kesukaan bagi bangsa Israel. Tolong kami juga Tuhan supaya kami bisa meneladani Nabi Yesaya bahwa Nabi Yesaya terus taat kepada Allah dan yakin bahwa Allah yang terus menolongnya. Tolong kami Tuhan supaya kami terus taat kepada firman Tuhan. Tolong kami saat ini kami bisa taat kepada protokol kesehatan. Tolong kami supaya saat ini kami bisa taat kepada guru kami, taat kepada orang tua kami, karena itu semuanya untuk kebaikan kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami untuk setiap pekerjaan-pekerjaan kami selanjutnya, setiap tugas-tugas kami selanjutnya, setiap PR-PR kami selanjutnya, karena kami yakin ini semua Tuhan yang akan memberikan pertolongan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, tadi kita udah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Rinda atau Mbak Rinda ya. Ya sama aja ya Mas Bagas ya. Mbak Rinda atau Kak Rinda. Nah saat ini kita mau sama-sama mengumpulkan persembahan sebagai rasa ungkapan syukur kita atas berkat Tuhan yang sudah Tuhan beri. Nah sambil persembahan, untuk persembahannya nanti adik-adik bisa menitipkan ke orang tua, dan nanti orang tua dari adik-adik bisa memasukkannya ke dalam kantong persembahan yang ada di gereja, yang ada di depan gereja. Seperti itu. Nah, untuk mengiringi persembahan kita pada pagi hari ini, kita mau nyanyikan betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah.
persembahan dan untuk menutup sekolah minggu kita hari ini, mari kita berdoa. Mas Bagas antarkan. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu, atas lindungan-Mu ya Tuhan, berkat-Mu yang Engkau curahkan melalui kedua orang tua kami ya Tuhan, dan kami hari ini telah mempersembahkan persembahan untuk-Mu ya Tuhan. Dan sebentar kami akan mengakhiri sekolah minggu hari ini ya Tuhan, dan supaya kami bisa menjadi berkat untuk setiap orang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang akan dipimpin oleh Mbak Tere. Sudah siap? Sudah berdiri? Oke. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Oke, nah Mas Bagas, kita udah ada di penghujung sekolah minggu pada pagi hari ini. Iya, Mbak Tere. Nah, sebelum kita selesai, kita mau nyanyikan satu lagi bareng sama Mbak Tere, Mas Bagas, kakak-kakak sekolah minggu yang ada di sini, sama beberapa teman-teman yang ada di rumah. Judul lagunya adalah Bila Roh Allah Ada. Oke, musik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.